Selamat hari Minggu untuk adik-adik semua, selamat beribadah untuk kita semua. Jangan lupa sebelum ibadah persiapkan Bibel lewat buku ND. Dan jangan lupa yang utama yaitu mempersiapkan hati dan pikiran. Sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Martatak Huang. Puji-pujian doa mandok hamilton Tuhan pesat hami tuho boy hami marpungu dohot donganami di bagasan hami be Tuhan. Tuhan ramoti hami asa boy hami mangatusi hatam nabadiai Tuhan. Mau lihat kami Tuhan di bagasan Kristus Yesus matang kami tua dopamu. Amin. Marende mahieta sian buku ND 754 ayat sada. Tabegema patik di minguta sadarion, ima patik paonopon papituhon dohot pawaluhon. Patik paonopon, una koman munu. Patik papituhon, unang ho mangalakup. Patik pawaluhon, unang ho manako. Kita dengarkan ayat hafalan minggu ini diambil dari Markus 14 ayat 49. Begini bunyinya. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi dagingnya dosa. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang menurut tapi daging lemah.
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Amin. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan masuk ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Teman-teman semua, firman minggu ini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Amin. Terima kasih. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Ayat hafalan Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, titing ataupun warta di tonga-tongata di bagasan mingguta sadarion nabarjolo ayat hafalan yang tertulis di Markus 14 ayat 49. Adik-adik sekolah minggu harus menghafal dan memvideokan dan kemudian videonya dikirimkan ke grup WA guru sekolah minggu dan orang tua paling lambat hari Jumat. Yang kedua, persembahan sekolah minggu pada tanggal 21 Februari 2021 sebesar Rp94.000. Dan kami mengingatkan kembali kepada adik-adik kami sekolah minggu untuk setiap ibadah mempersiapkan persembahannya. Dan persembahan itu boleh dititipkan kepada guru sekolah minggu ataupun sintua lunggu masing-masing. Yang ketiga, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberkati. Kita masuk ke acara selanjutnya. Ada orang sotabigi jamita Mari demahita buku ede nomor 600 siapulu sada ayat sada. Shalom adik-adik sekolah minggu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah, Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, saat ini kami tidak membaca firman-Mu, Kau yang tolong kami, biar kami memahami, biar kami mempraktekannya Tuhan dalam kehidupan kami, tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa, amin. Adik-adik sekolah minggu, kitab hari ini kita ambil dari kitab Perjanjian Baru yaitu Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan 50. Mari kita baca. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Dan haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada di sekolah minggu, ayat ini menceritakan tentang kejadian di malam
ketika Yesus berada di Taman Getsemani sebelum proses penyaliban terjadi. Ketika itu, malam itu Yesus berdoa bersama dengan murid-muridnya. Yesus meminta kekuatan daripada Tuhan supaya dia bisa melakukan segala proses yang penderitaan ini sehingga dia bisa menebus segala dosa manusia. Dalam berdoanya, Yesus tentu mengalami ketakutan yang amat sangat karena dia akan melalui penderitaan yang panjang dan mengalami pengadilan, mengalami pencambukan, mengalami penusukan, mengalami digantung di tiang kayu salib. Dan itu Yesus sudah tahu dan dia meminta kekuatan daripada Bapa sehingga dia mampu melakukan itu semua demi penebusan kita umat yang percaya kepadanya. Karena itulah besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan ada di sekolah minggu, tentu juga kita sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang normal, tentu kita sering mengalami ketakutan. Takut ketika ke kamar mandi di waktu malam, takut disuruh orang tua jaga rumah sendirian, takut ditinggal orang tua, takut tidak punya teman, takut dikhianati teman, takut ketika kita tidak bisa mendapat nilai ulangan yang baik, takut kita tidak bisa mencapai cita-cita kita dan segala sesuatunya dan lain-lain dan banyak lagi ketakutan kita. Hal itu Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan itu dan dia berdoa kepada Bapa supaya dia bisa mengatasi segala ketakutannya dan Bapa sudah memberikan jawabannya dan memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga bisa mengalami segala sesuatunya, sehingga bisa melakukan proses penebusan dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengalami pengkhianatan. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas. Yudas bahkan mencium tangannya, mencium sambil berkata Rabi. Rabi artinya guru. Dia memanggil Yesus gurunya. Tapi dia menjual Yesus kepada para imam besar ahli-ahli Taurat. Dan dia menunjukkan kepada penjaga-penjaga itu, penangkapnya, bahwa inilah Yesus dengan cara dicium terlebih dahulu. Sehingga penangkap-penangkapnya tidak salah ketika menangkap orang. Selain Yudas, juga murid-muridnya juga meninggalkan dia, menyelamatkan diri masing-masing ketika Yesus ditangkap. Tentu kalian juga pernah mengalami hal seperti itu, dikhianati oleh teman, tidak dipercaya oleh orang tua, tidak dibela oleh saudara, abang, dan segala sesuatunya. Tapi Yesus sebagai Allah dan sebagai juga manusia, dia bisa memaafkan orang yang mengkhianatinya. Bahkan Yesus dalam hidupnya, dia membantu menolong orang yang menangkapnya, yang putus telinga disabet oleh pedangnya Petrus dan menempelkannya kembali sehingga penangkapnya itu bisa sembuh kembali. Dalam kehidupannya, dalam setiap waktu kehidupannya, Yesus selalu melakukan kebaikan. Kiranya kita juga mampu meladani Yesus. Ketika kita mengalami sakit, takut, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika dalam waktu susah, ketika kita dikhianati, kita mampu maafkan. Ketika kita dipersulit oleh orang, kita mampu melakukan kebaikan kembali kepada mereka. Terima kasih, itulah firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah membaca firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan ditebus oleh darah-Mu Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami belajar untuk mengatasi rasa takut kami. Kami mau Tuhan selalu berbuat baik kepada sesama Tuhan, orang yang menjahati kami Bapa. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan segala firman-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapa sahatma peleata Marende Mahita sian buku ende nomor 752. Asuh-asuh kami, oh Tuhan, sayu sehon kami.
gogomi di portilio bermaruhat habalan dilas di roha tuna bersaki tuna dangoli gabe balakuli pasu-pasu habio Tuhan sayu sehon dameli saya pehon ngangati Tuhan lehon tua gongoni. Asa tutup parmigota rap mahita martangiang ale amanami Ali amanami dari banua gijang saya pinar badia maguang saya rumah harajamu saya saut malomoni ruham di banua tongon songona di banua gijang lehon matuhami sadarion hangun sapari sesama dosa nami songon padesa nami di dosa di dongan amar dosa tuhami unak kami tu gihon tu pangucunan palua mahami san pangaku ai hodona punah harajaun dohon haguguun rodi hasanga pon saliling dililingna amin. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam